Mas Gun, halo. Iya, halo. Saya di Kalau begini, kadang-kadang hilang sebentar, nunggu lagi. oh Jelas, gitu. jelas Bagus nggak? Ustaz. Bagus ini, Jelas ya bagus. udah. Jelas ya. Di Alhamdulillah. sini bagus-bagus saja ya, Bagus. jelas ya. Iya, Oke. jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, bagus. Good. Oke. Ya, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ini nggak pakai mic in tapi langsung bicara di depan gadget ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita memahami eh, konsep dari marketing branding ini supaya marketing branding ini bisa kita develop dengan baik. Pada malam hari ini nanti akan banyak sesi teknisnya, jadi nanti kita beberapa kesempatan harus kemudian berdiskusi dua arah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan kita banyak-banyak kebaikan. Nah, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi, kawan-kawan sekalian, kalau kita bicara tentang organization model dari masjid, ya, itu sebetulnya konsep organisasinya hampir sama dengan bisnis, ya, hampir sama dengan bisnis. Jadi kalau misalnya bisnis, ya, kalau misalnya kita bicara bisnis di sini, enggak. Kalau kita bicara bisnis di sini, bisnis, ya, bisnis itu dia selalu melayani market. Ini harus difahami betul mati-matian ya. Bisnis ini dia selalu melayani yang namanya market. Nah, market ini kawan-kawan sekalian, ya, market ini kalau misalnya di bisnis, market ini dituntut untuk kemudian memberikan revenue atau memberikan pemasukan revenue, ya, revenue sama-sama berupa rupiah. Nah, bagaimana kemudian bisnis itu bisa mengenerate revenue dari market? Dia harus mentransfer yang namanya value. Dia harus mentransfer yang namanya value. Apa itu value? Namanya produk. Jadi kenapa kemudian market itu kemudian mau terus-menerus untuk memberikan uangnya? Karena ada value-nya. Nah, pada saat kita berbicara tentang, nah bedanya di sini adalah, di sini ada taking profit ya. Di sini ada taking profit. Nah, bedanya adalah ketika kita bicara keseluruhan, kita bicara tentang masjid, ya. Kita bicara tentang masjid. Nah, masjid ini juga sebetulnya melayani yang namanya market. Sama. Masjid ini juga sebetulnya melayani yang namanya apa? Market. Sama, melayani market juga. Nah, cuma ketika masjid ini melayani market atau yang kita sebut dengan jamaah, gitu ya, dia terpecah menjadi dua bagian besar. Market yang pertama disebut dengan market donatur atau buyer program. Di sini donatur. Dan market yang kedua ini disebut dengan penerima manfaat. Penerima manfaat. Ya, penerima manfaat. Nah, maka sama seperti di bisnis, Bapak Ibu sekalian, masjid ini mentransfer ya, yang namanya value ke keduanya. Ya, value ke keduanya. Namun bedanya adalah ketika marketnya itu market donatur, dia akan memberikan ziswaf.
zakat, infak, wakafnya kalau memang value-nya oke. Dan penerima itu akan memberikan loyalitasnya. Makanya ada hadis Rasulullah bahwa salah satu dari barokah sebuah negeri itu adalah doaul mustad'afin, doa orang-orang yang lemah. Itu tuh di sini nih, di sektor penerima manfaat. Nah, artinya konsepnya adalah donatur itu harus mendapatkan value juga. Nah, sekarang begini Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat seorang donatur, lalu kemudian di sini ada masjid, apa yang membuat dia kemudian mau mendukung dan memberikan sumber daya atau resource? Apa yang membuat dia mau memberikan sumber daya atau resource? Mereka mau memberikan sumber daya karena, ya, ini coretannya saya anggap udah beres ya, nanti di print screen sama tim. Saya luaskan lagi ini. Slide nomor 2. Jadi kalau misalnya di sini adalah market donatur, ya. Apa yang membuat masjid atau entitas atau apapun namanya, yayasan, itu kemudian membuat para donatur ini mau mengalirkan yang namanya ziswa, zakat, infak, wakaf, atau sebetulnya mau mengalirkan yang kita sebut dengan resource. Mengalirkan yang kita sebut dengan resource. Nah, sebetulnya masjid itu memberikan value kepada donatur itu. Apa value-nya? Uang Anda optimal, dana Anda akan optimal jadi manfaat lewat kami. Sasaran tepat. Programnya memberdayakan, empowering. Uang Anda dikelola dengan profesional. Kami membangun SDM dedicated untuk ngurusin dakwah ini. Itu value. Donatur ini kan nggak punya waktu dakwah ke pulau, nggak punya waktu donatur ini untuk apa? Untuk dia bagi-bagi sembako tiap saat, konsisten bagi-bagi nasi. Ini kan nggak punya waktu. Ini tuh less time. Ya, dia punya waktu sedikit, tapi dia punya more resource. Nah, maka kita ngomong sebagai masjid, ya, maka kompetensi kita adalah serahkan resource Anda ke kami, karena kami itu punya kompetensi untuk ngurusin dana Anda. Maka ini konsep, sehingga nggak ada yang namanya ziswaf itu gratisan, Pak. Nggak ada yang namanya ziswaf itu maksudnya gratisan. Oh, mereka kan sudah ngasih, insya Allah nggak minta apa-apa, udah cukup, mereka nggak bakal nuntut ini, nuntut itu. Enggak. Kita berbicara titik kepercayaan donatur, kita berbicara titik banyak hal, kita berbicara titik apakah dia nyaman atau enggak dengan programnya, banyak ini yang kita bahas. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, nanti lahir yang namanya ziswaf ini, ya, terjadi mereka melakukan transaksi. Yang kedua, donasinya repeat karena mereka senang, akhirnya mereka repeat. Yang ketiga, more and more, grow. Nah, ini adalah kunci manajemen ziswaf di masjid. Artinya apa? Kita membangun basis donatur yang melakukan 3 ini. Transaksinya berulang, transaksinya terjadi, repeat, dan terus-menerus. Kenapa? Karena value-nya bagus, gitu loh. Maka ngapain kita ngadain pelatihan ini? Untuk ningkatin si kompetensi ini. Maka apa ukuran kompetensi masjid ini maju? Ukurannya adalah donatur ziswafnya ngalir. Jadi sederhana sebetulnya. Apa ukuran bisnis Anda diterima market?
laris. Kalau misalnya nggak diterima market ya memang nggak ada aliran uangnya gitu loh. Jadi apa ukuran kemudian masjid bagus secara layanan? Ya kalau misalnya masjid bagus secara layanan, berarti ziswafnya naik. Jadi kalau ziswafnya turun, value-nya nggak ada. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berpikir untuk membangun yang namanya funneling jamaah. Jadi kalau saya gambar itu seperti ini. Saya gambar. Nah, apa funneling jamaah ini? Yang pertama, kita akan berhadapan dengan yang namanya publik. Jadi pertama tuh funnelingnya adalah publik. Nah, ini publik ya. Publik ini artinya yang ke masjid, yang nggak ke masjid, ini namanya publik. Nah, gimana caranya funneling dari Ziswaf ini atau mekanisme funneling jamaah ini? Publik ini ditarik dulu jadi jamaah. Ya. Artinya gerakkan dia untuk sholat ke masjid jamaah. Maka bagaimana membangun publik ini jadi jamaah? Ini berarti tahap kerja satu. Ya. Ini berarti tahap kerja satu dari publik jadi jamaah. Apa? Misalnya ibadahnya enak, ya, ada makanan, ada kopi, ada teh, ada layanan, taklimnya bagus, itu narik publik jadi jamaah. Tapi ini baru satu, baru apa? Baru kita membangun traffic untuk kemudian dia jadi jamaah. Nah, ini nggak cukup, maka jamaah ini harus dibuat menjadi tanda berikutnya lebih panas lagi, dia menjadi, kalau saya sering sebut, menjadi muhibbin. Dia mulai mencintai masjidnya, muhibbin. Jadi muhibbin ini di level 2. Apa programnya? Program pengasuhan, jamaah diperhatikan. Ini poin 2, pengasuhan. Kalau ini tadi ada ibadah, ada program taklim, ini di sini taklim yang sifatnya pelayanan. Nah, kalau di sini diasuh secara personal, diurusin, kalau dia bisnis juga bisnis diurusin. Nah, sehingga di tahapan berikutnya, di funneling berikutnya, seorang muhibbin ini akan menjadi yang namanya muhsinin, loyalis. Muhsinin, dia mulai berinfak, dia mulai berwakaf. Nah, di titik ini dia sudah keluar rupiah. Nah, maka program dari Ziswaf itu, nah ini di sini cukup menantang. Nah, disinilah kerja Baitul Mal, gitu loh. Baitul Mal, kok BMI ya? Ya pokoknya Baitul Mal, Munzalat Indonesia ya, atau Baitul Mal apa gitu, tergantung nama masjid masing-masing, silakan saja. Nah, disinilah baru kerja Baitul Mal, kawan-kawan sekalian. Artinya, kenapa kemudian Baitul Mal, Lembaga Amil Zakat, UPZ itu banyak gagal dalam kemudian mencari dana? Alhamdulillah, berkah box dalam 1 tahun ini rekapitulasi sampai saat ini mungkin sudah 18 miliaran, 4 miliar setahun ini untuk nasi box saja. Untuk wakafnya sudah 500 jutaan. Kenapa? Karena funnelingnya diurusin. Funnelingnya diurusin. Nah, ini kan dia bentuknya adalah aliran ya. Dia bentuknya adalah aliran seperti funnel. Dan makin ke sana alirannya makin kecil. Maka setelah muhsinin mereka akan jadi penggerak, ya, akan jadi penggerak atau akan jadi motornya. Nah, di sini mereka akan jadi motor dakwah, kalau dalam istilah marketing disebut dengan advocate. Apa maksudnya advocate? Dia akan jadi pembela masjid, ya, akan bisa jadi aktif di masjid dan akan mendorong lagi publik untuk kemudian terus bergerak ke sana. Jadi ini funneling yang harus dikerjakan di masjid. Buat publik jadi jamaah,
lalu kemudian didik jadi muhibbin, lama-lama kemudian jadi musinin, terus lalu kemudian izinkan mereka terlibat lebih jauh, jadi relawan, jadi advocate, bahkan kemudian terlibat dalam masjid. Ini yang harus kita laksanakan pada pada rangkaian konsep ini. Nah, secara teknis sekarang saya ingin masuk teknisnya. Sekarang kita punya PR besar, bagaimana kemudian kita membangun membangun program ya, atau membangun aliran Ziswaf yang konsisten. Apa target PR kita tadi di awal adalah satu, donasi terjadi. Donasi terjadi. Ya. Yang kedua, donasi berulang. Ya. Donasi berulang. Karena kalau misalnya tidak berulang, masjid akan mencari donatur terus-menerus. Dan yang ketiga adalah donasi membesar. Donasi membesar. Ini yang harus kita buat. Nah, apa sih yang membuat orang, apa yang membuat market, Bapak Ibu? Coba sekarang kita masih gambar tadi. Apa yang membuat donatur, apa yang membuat musinin mau terus-menerus untuk berziswaf atau memberikan donasinya kepada masjid, ya, kepada masjid. Apa yang kira-kira dalam pikirannya, ya? Kenapa mereka terus-menerus mau memberikan ziswafnya kepada masjid? Ini yang kita kemudian tanya. Sekarang yuk kita bahas. Yang pertama jelas karena mereka capable, mereka mampu. Maka tidak semua jamaah itu di closing untuk ziswaf. Ada yang capable, ada yang nggak capable. Maka karena pertanyaannya capable nggak capable ini, Bapak Ibu sekalian, bikin program itu yang mudah, 10 ribuan. Lihat gerakan infak beras, 25 ribuan. Kalau Anda lihat gerakan berkabok, 10 ribuan, 25 ribuan, 30 ribuan. Ini capable. Nah, setelah capable, yang kedua, apa yang membuat muhsinin terus-menerus mau berdonasi? Dia suka sama programnya. Dia interest. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, filantropi itu banyak. Yayasan, masjid itu banyak. Artinya, kalau dia kemudian punya budget sodakoh, kalau dia nggak suka dengan program, dia nggak suka dengan pengelola, dia nggak akan terus-menerus. Selain suka, ini yang penting, dia ingat. Nah, ingat inilah yang disebut dengan engagement. Engagement itu dia ingat. Nah, makanya kalau misalnya kawan-kawan bertanya, kenapa kok Berkah Box bisa konsisten setiap minggu mengalirkan donasi terus-menerus gitu ya, dan seterusnya kok dia donaturnya kok loyal, saya akan coba tunjukkan. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, mungkin kelihatan. Ini ada konten yang terus-menerus dikirim. Ya, ada konten yang terus-menerus dikirim. Ya. Dan ini konsisten, bahkan saya punya taklim. Ya, ini taklim. Dan taklim ini hanya di grup donatur. Mungkin bisa didengar sedikit ya. Alhamdulillah menjalik la haula wala quwwata illa billah. Hancur semua kehidupan, kering semua lautan, danau air semua hilang. Jadi ada taklim tafsir. Kalau dilihat ya, ada taklim tafsir. Nah, grup rekapnya seperti apa? Coba dilihat bagaimana grup rekap donasi. Nah, kalau Anda lihat rekapan donasi itu 30.000. Ya, donasi-donasi itu kita rekap nominalnya 10.000 rupiah, nominalnya 50.000 rupiah. Ya.
kecil, tapi kemudian kita pastikan dia donasi terus-menerus. Gitu. Maka kalau misalnya saya buka saja, misalnya kita lihat, saya buktikan misalnya di Muwakif, ya. Ini Muwakif ini laporan grup wakaf kami, ini RAB-nya belum selesai, kami hanya baru campaign masjid sementara dan pembelian lahan. Saya akan tunjukkan bagaimana hasilnya ya, bagaimana kemudian campaign-nya dalam 14 pekan. Nah ini lihat. Kalau Anda lihat ini stabil Pak, 31 juta, 45 juta, ini per pekan, 55 juta, 24, 27, 23, 13, mungkin ada naik turun, tapi kemudian dia membentuk angka yang cukup stabil dan selama 14 pekan sudah 474. Apa yang bisa dipelajari dari ini? Yang bisa dipelajari dari ini adalah ini cash flow konsisten. Jadi gini ya, masjid, program, wakaf itu bukan berpikir mendapatkan donasi yang banyak. Tapi bedakan antara amount, bedakan antara jumlah amount ya dan cash flow. Mungkin secara amount saya sedikit Pak, 40 juta, 30 juta per pekan. Tapi anggaplah dia 30 juta per pekan konsisten, itu 1,5 miliar per tahun. Nah ini berbeda kalau misalnya bapak-bapak punya pasar muakif 500 juta, 200 juta, cuma sekali setahun. Atau dia cuma datang sesaat-sesaat saja. Nggak punya energi yang terus-menerus seperti ini. Ini repot gitu. Karena apa? Banyak dari kita tidak berbasis pada ini. Nggak peduli mau berulang atau enggak. Akhirnya apa? Selalu mencari donatur baru untuk program. Ini yang bikin capek. Makanya saya akan buka satu grup lagi. Sebentar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah grup konsultan fundraising saya di Masjid Kurir Langit, masjidnya Syahid Kurir Langit. Ya. Jadi ada konsultan fundraising MMKL Kurir Langit. Nah, kita akan lihat bagaimana kemudian kami melakukan pertumbuhan pada masjidnya. Jadi rata-rata masjid dari Januari kelihatan ya 449 juta, 388 juta, 368. Nah, ini grup fundraising dibentuk 2 September, bisa kelihatan 2 September 2020. Dan setelah kami touch ya, itu naik dari 440 juta 2 September saya masuk, Oktober 659 dan sekarang 905 juta. Alhamdulillah wa syukurillah. Kenapa 905 juta ini bisa bertambah? Karena ini nih mindsetnya diberesin. Mindsetnya diberesin, masjidnya jadi 905 juta dan wakafnya 516. Ya, naik hampir go double dalam waktu 2 bulan. Apa yang kami kerjakan? Ini yang kami kerjakan. Ya, donasi kita kerjain, dan kalau kita lihat konsepnya, saya akan tunjukkan beberapa data. Nah itu intinya adalah kami menjaga donatur. Sebentar ya, ada beberapa yang saya tegur, misalnya data sudah sampai mana, jadi kita rapikan donatur. Nah ini ya, besok data berapa, besok sampai 5.000, ini data donatur nih, 400 data. Jadi data donaturnya kita rapikan, lalu kemudian kita develop jadi grup WA. Nah, sekarang itu konsep mendasarnya. Astagfirullahaladzim, mohon maaf. Itu konsep mendasarnya. Sekarang bagaimana teknisnya, ya Bapak Ibu? Setelah saya ajarkan konsep mendasarnya, sekarang bagaimana teknisnya? Kita bicara tentang teknis langsung. Jadi PR pertama dari takmir adalah membangun basis online jamaah. Bagaimana membangun basis online jamaah? Saya menyarankan untuk semua masjid membangun grup WA satu arah yang hanya admin can post. Jadi jamaah Anda yang sifatnya tadi offline itu dipaksa untuk masuk
WA group. Jadi nanti satu WA group 250 dan jangan dibuat dua arah. Dibuat satu arah biar nggak ribut, hanya admin, hanya pusat takmir yang hanya bisa nge-post. Ya. Nah, WA group ini nanti ada WA group 1, WA group 2, sampai terus WA group 30. Sehingga informasi tentang berbagai macam aktivitas akan ditreatment secara digital, laporan itu. Laporan Jumat pakai PDF, ya, laporan kegiatan pakai video, terus begitu taklim pakai YouTube dan seterusnya. Walaupun kegiatan offline-nya ada, termasuk kalau sudah punya WhatsApp group, nanti inisiasinya adalah inisiasi transfer online. Inisiasi transfer online. Jadi kalau misalnya transfernya online, ini nanti yang akan terbangun. Jadi secara teknis bikin dulu grup WA-nya satu arah, ya. Buat alasannya, bangun kontennya, habis itu interaksi, habis interaksi baru kemudian di treatment dengan tawaran-tawaran diswah, wakaf dan sedekah. Saya kira begitu dulu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu dulu ya, apa yang saya bisa sampaikan. Kita akan coba kembalikan pada Mas Gun untuk kemudian kita berlanjut sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Hendy. Tadi detail sekali ya pembahasan tentang strategi funneling, bagaimana kita mendata jamaah kemudian menjadi donatur ya, yang kemudian menjadi donatur yang sangat loyal terhadap program-program yang Allah kita tawarkan. Mungkin tadi yang sudah disampaikan, mungkin lebih banyak sesi diskusi Bapak Ibu pukul 8:30 mungkin masih bisa untuk diskusi. Silakan, ada yang ingin ditanyakan berkaitan di malam hari ini. Oh iya, saya belum aktifkan ya. Baik, sudah saya aktifkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pak Waluyo. Duh, sayang ketinggalan, Anggun. Nanti ada rekamannya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anggun. Pak Supriyanta Masjid Al Mustafa. Siap. Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, syukur Ustadz atas waktunya untuk bertanya. Jadi langsung saja. Jadi agak terlambat untuk join. Alhamdulillah langsung bisa menyimak apa yang dipaparkan oleh Ustadz Randy. Sebelumnya Ustadz salam jumpa. Kapan kelompok lagi, Tat? Kenapa, Pak? Kapan kelompok lagi itu di Gedung Kaca waktu itu? Oh iya. Makasih. Iya. Nah, ini yang ini saya tanyakan. Jadi tadi saya sempat ketemu dengan Mas Nur Abadi di Bantul. Beliau memberikan tips untuk seperti apa yang tadi paparkan. Saya sangat antusias sekali untuk menyimak dan insya Allah nanti juga akan mengadopsi itu dengan kemampuan yang ada dan mungkin nanti juga saya perlu dari teman-teman milenial yang lebih dari segi digital atau teknologi ini lebih familiar gitu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan katanya dengan lembaga misalnya tadi keterangan Pak Nur itu dengan masjid IT-nya, masjid IT, kemudian ada lagi misalnya gerakan-gerakan yang lain mencirikan program yang fokus dan itu merupakan ciri-ciri khas khusus yang dilakukannya. Apakah termasuk hal ini misalnya masjid dengan salah satu
program utamanya yang difokuskan ataupun dengan ciri khas tertentu itu juga menjadi daya tarik dari calon donatur. Jadi kelihatannya tadi kalau saya lihat di Pondok IT itu juga ciri khasnya kan masjid yang punya Pondok IT ya. Nah ini kalau Ustadz Randy ini masjid yang punya gerakan ini berkah box gitu ya. Ini kelihatannya saya juga berkeinginan untuk masjid kami ini juga nanti punya ciri khas tertentu yang bisa menjadi daya tarik. Nah ini kelihatannya saya ada sedikit keinginan ataupun mencirikan Pondok Al-Duha ini nanti mempunyai ciri khas Masjid Al-Duha, mempunyai pondok khusus misalnya untuk difabel, khususnya tunarungu misalnya. Nah, ini apakah juga hal itu bisa menjadi daya tarik untuk bisa nanti menarik daripada donatur yang kita inginkan. Demikian, terima kasih atas mungkin nanti pencerahannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana Mas Gun, dijawab apa gimana? Langsung sepertinya Pak Suprianta tadi, Ustadz, masjid yang tematik ciri khas gitu ya. Nggak bisa ya, langsung dijawab apa dikumpulkan dulu? Boleh langsung jawab aja dulu. Oke. Saya bikin ini. Gimana Gun, sudah jelas? Nanti tanya ya Gun. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kurang jelas dan kurang jelas. Kurang ya? Serba salah. Masa kurang, kemarin bagus? Kurang, Oke, cek. Gun, kurang dikit. Kurang dikit. Lumayan. Oke, supaya suaranya nggak gemak ya. Oh, bagusan yang tadi apa pakai mic in? Atau begini saja lebih bagus? Iya. Yang ini nggak bagus ya? Iya, cukup bagus. Tadi juga bagus. Bagus. Ya udah gini aja. Baik. Jadi saya terkait dengan masjid yang kemudian identik ini, apakah kita harus tematik atau enggak? Kita harus belajar yang namanya product penetration. Jadi di bisnis itu ada yang namanya produk, dia memang penetrate. Penetrate itu produk yang memang dibangun untuk dia masuk ke pasar. Contoh, kalau Anda lihat KFC, dia produk penetration-nya itu ayam. Ya, kalau McD, dia produk penetration-nya burger. Kalau di titik yang lain, produk penetration-nya itu bisa ada Pocari Sweat, ada Pulpy Orange, misalnya Pulpy Orange Coca-Cola itu juga produk penetration-nya pertama orange. Habis itu setelah orange-nya bisa masuk, dia jual macam-macam. Sama kayak Kentucky. Kentucky ayam dulu, begitu orang makan ayam, dia jual macam-macam. Dia jual twister, dia jual macam-macam. Jadi saya lihat memang di bisnis itu pun harus ada produk penetration. Kalau kita belajar tentang pertumbuhan nunzalat, produk penetration itu infak beras. Itu nggak bisa dipungkiri. Gerakan infak beras itu yang kemudian mempenetrate jamaah sehingga jamaah itu taruh simpati. Tapi setelah produk penetration infak beras ini masuk, 300.000 database nunzalat itu ya digerakkan ke wakaf, digerakkan ke dukungan infak, digerakkan ke hadiah untuk muslimah, digerakkan untuk beli mobil dan seterusnya. Turunannya bisa macam-macam gitu, tapi sedari awal mesti ada yang fokus dulu. Makanya saya produk penetration-nya nasi box, nggak geser kemana-mana. Walaupun ngerti wakaf Quran, ngerti gerakan filantropi yang lain, tapi gimana caranya kita fokus di gerakan nasi box konsisten. Ada teman-teman yang main fokus di infrastruktur wakaf, ada yang fokus di Quran. Produk penetration-nya beda-beda, ada di anak yatim. Ya. Kalau Mabda Islam Sukabumi, produk penetration-nya sekolah gratis, pondok gratis untuk anak yatim, Kiai Sandi. Ya.
Sandi Nopiandi itu produk penetration-nya itu. Habis itu kemana-mana, ya punya lahan kuda, panahan, segala macam. Nah, sehingga kalau misalnya masjid sebetulnya yang dituntut bukan identik harus tematik, ya enggak gitu. Bahwa masjid itu kan pada dasarnya melayani umat. Misalnya Masjid Al-Falah Sragen pun kan makan-makan. Masjid Al-Falah Sragen itu kan makan. Makan-makan itu hampir di semua masjid, tapi Masjid Al-Falah Sragen juga tetap makan-makan di mana di Al-Falah itu. Artinya sebetulnya ini tinggal masalah keputusan dari masjid masing-masing mana program yang mau dipilih untuk ditajami itu. Jadi nggak perlu oh di sana udah digital, oh di sini oh ini harus masjid herbal nih, nggak harus. Oh ini harus masjid bekam karena di sana udah makan-makan, kita jangan makan-makan, kita bekam gratis, nggak harus. Kalau di sana makan-makan, dilihat program yang lebih utama dan lebih bisa penetrasi ke publik adalah makan-makan, ya nggak apa-apa, makan-makan aja. Nah, jadi itu ya, harus dibangun interaksi dari program yang bisa. Jadi produk penetration itu programnya murah, mudah dijangkau, infaknya juga nggak besar, dan kalau misalnya dia oke, dia masuk, yang penting dia masuk dulu, nah kita bisa masuk dulu, habis itu kita bisa develop yang lain. Sebetulnya kalau masjid produk penetration itu taklim yang bagus-bagus, terus misalnya acara minggu pagi bisa juga bikin acara utama anak-anak. Yang penting jamaah itu interaksi dulu sama kita, baru habis itu tawarin apa yang dia suka. Paling cepat sebetulnya sembako untuk fakir miskin di sekitaran masjid, itu saya pernah coba. Kalau komunikasinya bagus, insya Allah lancar gitu ya. Kalau komunikasinya bagus, kalau komunikasinya nggak bagus ya mau sebagus apapun, kalau nggak dikasih panggung untuk komunikasi ya susah juga. Saya rasa begitu teman-teman sekalian ya. Jadi bahasa saya sih nggak harus tematik Pak, tapi memang harus ada program yang dipilih. Apa program yang dipilih? Satu, konsisten. Thank you. Terima kasih. Jadi pilihannya tadi mempertajam program atau program yang mempertajam program itu sih dari masjid itu yang benar tadi tren dikatakan memang menjalan fokus netes, buktikan akhirnya gerakan infak beras itu yang awalnya hanya beberapa kilo kemudian meningkat akhirnya jadi program yang besar itu karena tadi fokus. Baik, kita buka lagi untuk sesi tanya jawab selanjutnya. Pak Toto, silakan Pak Toto. Pak Sidik ngantri ya. Tadi Pak Jabiro dulu Pak Manggun. Pak Jabiro Sidik dulu tadi. Saya baca dari chat. Oh ya, Pak Jabiro yang paling atas. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Randy. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Jumpa lagi di sini ya. Kang Randy, kan saya di Masjid Nur Al-Fatah Santan. Salah satunya Kang Randy pernah jadi khatib di kami. Masya Allah. Di Maguwarjo. Oh iya. Bandara. Ini. Oh iya Pak. Kang Randy, menarik tadi kaitannya dengan kalau saya bilang ini ikhtiar memberdayakan masjid dan jamaah gitu ya, dengan cara tadi yang seperti yang Kang Randy sampaikan. Saat ini masjid kami sedang punya hajat, yaitu memperluas tanah. Masjid kami itu kan kalau Kang Randy lihat itu kan nggak punya halaman ya, jadi udah pas seperti itu, nggak punya muka, nggak punya ekor gitu, mentok gitu. Nah, kami ada kesempatan untuk memperluas utaranya itu sekitar 1000 meter persegi. Kami butuh dana itu minimal itu untuk tanahnya saja 8 M. Mungkin bisa, intinya begini, mungkin bisa dibantu memberikan semacam ide-ide gitu yang segar gitu, agar kita itu punya kepedean gitu ya, untuk kemudian saat ini belum sempat kami istilahnya belum bertransaksi, dan ingin saja karena
COVID ini membantu kami ya, itu saja gitu ya. Nah, mungkin bisa dapat masukan-masukan untuk poin saja seperti itu. Terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama terkait program wakaf untuk perluasan lahan dan untuk jamaah itu seperti apa. Yang pertama dilihat dulu pondasi basis marketnya, ya. Sejauh mana pondasi basis marketnya nanti kuat untuk nopang tanggung jawab akuisisi lahan itu. Nah, kalau di Berkabox itu kan saya mulai akuisisi lahan masjid ketika donatur sudah 4.500 dan cash flow dari infak itu sudah rata-rata 1 miliar per bulan, 800 juta sampai 1 miliar per bulan. Tapi untuk infak nasi box, maka saya punya pemikiran harusnya kalau 1 miliar sebulan untuk infak nasi box 1 tahun aja 7 miliar kemarin itu, bahkan 1 tahun kan berarti kecepatannya bisa 12 miliar. Maka sebetulnya untuk wakaf harusnya setahun 5 miliar bisa, setahun 3 miliar bisa. Tinggal sabar aja, bangunannya kita tunggu sama beli lahannya, asal kita sabar aja, mau bangun pelan-pelan mungkin 3-4 tahun. Itu tuh konsep, Pak. Maka kita harus lihat dulu basis dari jamaahnya, ya seluas mana. Maka kalau dari Maguwarjo itu, apakah basis kita warga atau basis kita Kota Jogja secara keseluruhan? Diluaskan, tinggal nanti caranya. Itu satu. Yang kedua, konsepnya Bapak, kalau mau akuisisi lahan, saran saya pembeliannya tempo kalau yang punya tanah mampu. Lahan Masjid Berkah Box ini tempo 5 tahun terikat secara hukum di perikatan jual beli. Ada angkanya per bulan dicicil berapa, setahun pertama grace period. Nah, yang menarik adalah kami diizinkan untuk membangun ya bangunan sementara selama nyicil. Bahkan boleh membangun bangunan permanen proses gitu selama nyicil. Resikonya di kita. Kalau tanah nggak selesai kita cicil, ya berarti bangunan milik pemilik tanah. Tapi kami dipersilakan untuk bangun itu oleh developer. Ya. Maka dalam fundraising wakaf ini, mohon maaf, tolong di mute all dulu feedback. Nah, oke. Maka kawan-kawan sekalian, akad wakaf Masjid Berkah Box itu dibagi, Pak. Jangan semuanya untuk lahan. Jadi saya itu akad wakafnya kami bagi, wakaf yang masuk itu kami akadkan setengah bayar lahan. Dan setengah untuk bangunan dan perlengkapan. Nah, ini kenapa? Supaya ketika dana wakaf masuk, progres building bangunan itu bisa dilihat oleh muwakil. Kesalahan banyak masjid adalah ini nabung untuk akuisisi lahan dulu. Jamaah melihat there is nothing happen. Takmir tidak berprogres. Padahal sudah berprogres, nyicil. Cuma kan nyicil tanah itu kan nggak kelihatan apa-apa. Nah, makanya saya sama Pak Andi Sangkuru, pemilik lahan Gadik Pratama Residence kilometer 11 Balikpapan, itu mencicil 5 tahun 60 bulan. Sambil mencicil kita bangun sesuatu di atasnya. Semi permanen dulu, yang penting sudah ada gerakan. Misalnya di link Pak, 8 miliar, kami izin bayar 4 tahun, 2 miliar per tahun, 2 miliar per tahun itu kurang lebih setahunnya 200 juta, 150 juta ya. Nah, sebulan ini kami setor 150 juta, mau atau enggak? Nah, selama dicicil 150 juta, ya, good feedback, good all lagi. Jadi selama dicicil 150 juta, itu bapak-bapak boleh pakai untuk parkir, ya, untuk bangun bangunan semi permanen, sekedar untuk taklim, itu boleh digunakan waktu start mencicil itu supaya umat nyicil terus. Nah, dibangunlah cash flow dengan umat ini, jangan ngomong 8 miliar.
Tapi ayo 10 ribuan, ayo 50 ribuan. Saya begitu, Pak. Jadi muakif saya itu seluruh Indonesia itu 10 ribuan, 20 ribuan, tapi ramai-ramai dan kompak. Laporannya setiap pekan, detail, ya progresnya kita komunikasikan. Nah itu tadi kuncinya, ingat. Kan kenapa orang mau berulang wakaf? Kenapa orang mau berulang infak? Karena ingat. Kenapa ingat? Satu, diingatkan. Ya kan? Diingatkan secara langsung, hard selling, diingatkan, hard reminder, atau soft reminder. Soft reminder dengan apa? Dengan laporan, dengan membicarakan progres. Kita sudah sampai progresnya di sini, di sini, di sini. Seperti itu. Begitu, Pak. Terus dan wakaf yang kita dapatkan jangan semuanya bayar lahan, izin setengahnya nabung jadi bangunan kalau boleh ya, sambil kemudian legalnya kita take over, sambil kemudian bangun bangunan di atasnya supaya umat bisa segera menggunakan. Ini debatable, ada beberapa ustadz yang menyarankan lebih baik final dulu tanahnya dan seterusnya, lebih baik kita posisi dulu baru bangun. Banyak pendekatan kebijakan, tapi kalau di berkah box sambil cicilan sambil bangun. Kalau kami begitu. Thank you, makasih. Silakan yang lain. Nanti kita boleh sharing lagi. Kita kasih kesempatan selanjutnya Pak Toto. Speakernya bentar Pak, saya aktifkan. Ya, udah Pak, aktifkan. Oke, Assalamualaikum Ustaz Randy. Waalaikumsalam. Silakan Pak Toto. Ustaz Randy ini dulu juga pernah ngisi di masjid kami kalau masih ingat Ustaz. Jadi Masjid Masjid Salahuddin di Buri Suryajaya, Sidoarjo. Masya Allah, Masya Allah. Surabaya. Masih. Jawa Timur. Jawa Timur. Pertanyaan saya ada dua, sederhana saja Ustaz. Jadi pertama mungkin lebih teknis, bagaimana caranya membangun basic data jamaah. Kalau tadi di sesi sore tadi sudah baru ketahuan Ustaz, jadi Munzalan itu ternyata punya 60 grup WA dikelola oleh 30 CS online. Dan basic data jamaahnya 200.000. Kemudian masjidnya Kiai Said itu 10.000 basic data jamaah. Kalau tadi Ustadz Randy tadi 12 grup WA ya salah satunya. Nah itu memulainya bagaimana Ustadz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seandainya misalnya nih kami memilih GIB ya, Gerakan Infak Beras sebagai produk penetrasi ke market kami. Sebetulnya seperti apa sih mengawalnya, meskipun tidak ada jaminan ya bahwa produk tersebut pasti akan diterima dengan baik di satu wilayah. Karena ada beberapa masjid di wilayah kami yang juga sudah melakukan infak beras ke duafa, tapi mungkin karena dikelola secara sporadis ya, tidak terstruktur, sehingga setelah sekian lama itu tidak atau belum besar. Nah, seandainya kita memilih GIB, kira-kira variabel apa sih yang kita mesti perhatikan biar produk yang kita pilih itu bisa konsisten, kemudian bisa membesar, termasuk juga membesarkan basic data jamaah. Jadi itu aja Kang Rindi, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cara yang kita lakukan untuk mentransfer jamaah offline menjadi jamaah online itu saya lakukan di Masjid Suciati Saliman. Jadi takdir Allah saya pernah jadi ketua Dewan Syuro di sana. Waktu itu saya datang cuma ada 2 grup ikhwan akhwat, lalu kemudian saya jadikan grupnya satu arah. Dan setelah itu setiap jamaah datang, setiap jamaah berkunjung, kita minta jamaah itu setor nama. Ya, setor nama ke pusat supaya masuk ke grup masjid, supaya dapat informasi masjid. 3 bulan saya di sana itu 20 grup. Masjid Suciati Saliman bebas, itu tidak semuanya musinin. Tapi yang mau dapat informasi masjid,
silakan ketik nama, kirim ke nomor WA ini. Nah, nanti nomor WA admin itu yang akan masukin, maka harus jelas Pak. Masuk WA grup satu arah ini value-nya apa? 1, mendapatkan laporan keuangan masjid. 2, mendapatkan informasi update tentang kegiatan masjid. 3, mendapatkan ulasan ringkasan taklim masjid. 4, mendapatkan notifikasi link YouTube rekaman ceramah masjid. 5, nah gitu. 6, 7, terus. Jadi orang itu kalau nggak join grup WA Salahuddin rugi. Jadi nanti ada jamaah offline, ada jamaah goib Pak. Di Masjid Suciati Saliman itu jamaah saya sampai Korea, sampai Jepang. Jadi masjid itu studio. Masjid itu studio taking program, tapi dinikmati oleh banyak masjid. Ini 1 Januari hari Jumat nanti Masjid Berkah Box juga launching grup WA jamaah. Nanti teman-teman masjid bilioner join aja lah supaya ngerti saya ngelolanya di dalam tuh kayak apa. Nah, jadi biar dulu dia masuk, maka di Jumatan diumumkan, di taklim pagi diumumkan, di pintu-pintu masjid diletakkan banner, ayo bergabung di grup WA satu arah jamaah Salahuddin. Orang masuk, orang keluar nggak apa-apa Pak, biarin aja. Ini kan kayak taman hiburan, orang masuk bosen, orang mau keluar terserah, nggak usah kita baper kalau ada orang yang live, nggak usah sedih. Kan nanti admin dapat lagi jamaah baru kan, 250 live 50 orang, isi aja lagi, terus begitu. Jadi grup WA selalu padat 250. Maka bayangkan Pak, 250, 10 grup itu 2.500. Ya berarti kalau misalnya punya 40 grup, punya 10.000 jamaah. Nah maka kalau dibayangkan 10.000 jamaah ini Pak, diminta untuk donasian aja seminggu 10 ribuan. Bergerak itu kurang lebih misalnya 2.000-an orang, 20%. Itu sudah 20 juta per pekan. Dan saya mengelola Suciati Saliman itu, donasi dari 70 juta, itu kita pernah sentuh sampai 170 juta, go double lebih. Gitu. Setelah ada grup WA itu. Bahkan setelah ada grup WA, ada nomor rekening masjid, transfer ke rekening masjid itu yang awalnya cuma 300.000 naik jadi 20 jutaan. Karena orang ada channel lain gitu loh. Sekarang itu kan kita baitul malnya kenceleng. Ini juga apa? Menyedihkan gitu. Kenceleng itu kan terbatas. Sementara orang tuh cashless sekarang kan. Nah, sekarang gimana kita mau komunikasi program? Nah, kita punya program ke duafa dan segala macam, repot juga kalau misalnya jamaah suruh lihat ke masjid, mending kita videoin 1 menit kita posting. Ini konsep ya, yang pertama. Jadi konsepnya untuk narik WA jamaah itu adalah dikasih tahu value-nya apa, daftar ke nomor WA tertentu, nanti admin yang masukin. Maka masjid butuh investasi admin Pak. Masjid butuh investasi HP 89 juta supaya RAM-nya kuat. Nanti kalau RAM-nya nggak kuat, 40 grup jebol, ya toh, ya kan? Nah, masjid butuh investasi admin yang tekun, ya kan? Titeni, komposisi bahasa Jawa. Apa yang tekun, yang ngolah, yang apa? Bahasa Sundanya leken gitu loh. Yang terus, nah, yang telaten, yang mentelateni data itu tuh ada khusus. Nah, poin yang kedua, Ayahanda, terkait dengan program apa yang sebetulnya cocok buat masjid. Ini sudah saya riset panjang ya, dan saya yakin sebetulnya ini program yang cukup kuat dan silakan di copy paste. Bahkan sebetulnya riset saya ini dipakai Munzalan. Sorry ya Gun ya, kalau saya harus ngomong gerakan sembako Jumat Munzalan tuh duluan Baitus Salam. Duluan Baitus Salam Bogor, baru kemudian Ustadz Lukman dengan BTQ-nya dan Munzalannya itu meng-create lebih rapi lagi. Yang ngaji dulu terus dikasih sembako. Nah itu sebetulnya konsepnya dari Baitus Salam Bogor waktu saya masih tinggal di Bogor. Ini bukan ngaku-ngaku ya, tapi riset aja ini kita bagi-bagi ke yang lain. Nah kenapa Pak begini? Kalau gerakan infak beras kilo itu sebetulnya basisnya kerelawanan, menyasar pada pondok pesantren, tahfidz Quran santri yatim yang tak berbayar, yang kesulitan beras. Jadi relawan ngumpulin beras, penerimanya zonasi semestanya adalah pondok pesantren, pondok-pondok santri yatim. Nah, masjid itu sebetulnya adalah kalau santri yatim ini terkonsentrasi pada pondok-pondok yatim penghafal Al-Quran, maka sebetulnya masjid
ya Pak, maka sebetulnya du'afa itu terkonsentrasi di masjid-masjid. Karena du'afa itu tinggal di sekitaran masjid, du'afa itu. Maka saran saya targetnya untuk du'afa, bagi sembakonya seminggu sekali, biar makin sip, makin tekun ke penerima yang sama, tapi sambil nerima ada ngajinya. Nah, jadi sambil terima sembako ada ngajinya, ada interaksinya, ada taklimnya. Jadi orang nggak ngelihat cuma bagi sembako udah gitu aja, tapi ada ngajinya dan seterusnya. Ini yang menurut saya bisa membuat konsisten pertumbuhannya, dan database-nya kita jagain ya, donaturnya kita komunikasi terus, berapa saldo, berapa yang masuk, berapa kita realisasi, terus kita komunikasi terus tentang ini semua secara terbuka kepada donatur. Bertumbuh ya, nanti penerimanya mulai dulu misalnya 5 orang, 10 orang, nanti lama-lama Bogor itu pernah 40 du'afa per hari Jumat. Ya, 40, pernah tembus 60 gitu. Terus setiap hari Jumat 60 du'afa itu datang ke masjid. Saya rasa begitu Pak, ya, program itu macam-macam. Ada juga masjid yang start santri dulu, jadi dia terima santri yatim 30. Nah dari situ masjid bangun program penetration, ayo siapa yang mau bantu operasional santri, sehingga dari situ orang-orang muslimin yang mendukung masjid mulai kelihatan. Begitu kurang lebih saya kembalikan pada Pak. Terima kasih Pak, mudah-mudahan saya bisa ke Sidoarjo. Itu waktu saya ke Sidoarjo non-stop, pagi, siang, sore, malam. Ya, betul. Tapi nikmat, Sidoarjo, Surabaya semangat. Mantap. Yeah. Thank you. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, Pak Luyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Randy. Waalaikumsalam. Saya dengerin beberapa teman dari masjid-masjid yang sudah ini jadi gimana gitu. Soalnya ada di masjid di desa loh Mas Randy, nang desa banget masjid itu. Enggak apa-apa. Jadi yang dihadapin itu warga desa yang masih sangat jauh, keimanannya juga masih jauh. Paham. Kita itu kepingin masjidnya itu bisa manfaat untuk umat di sekitar itu. Nah, melihat program-program diberikan oleh Mas Randy itu rasanya, aduh, gimana itu. Sementara Mas Randy itu ada di kota, channelnya itu banyak banget. Kami yang di desa itu ya mau abrek wong desa itu aja yang setiap hari macul di sawah itu. Kira-kira gimana Mas untuk yang program atau untuk yang situasi seperti ini, apa yang harus saya lakukan Mas? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya alhamdulillah Pak. Gun boleh dijawab ya Gun ya langsung ya. Boleh. Saya alhamdulillah akhir-akhir ini juga berfokus riset dakwah di pedalaman Pak. Kami baru dari Kepulauan Karimata, itu tidak ada sinyal ya, dan bangun masjid di sana, bangun entitas dakwah di sana. Di Kulon Progo itu saya pernah ke daerah naik gunung ke atas gitu ya. Ada gereja besar, ada sekolah Kristen gede, dan di sana saya ceramah di musola tertinggal gitu. Anak-anak muda sumber daya terbatas, terus dia panennya cuma sekali, kadang-kadang nggak panen gitu, menyedihkan lah. Nah sebetulnya konsep untuk masjid di pedesaan ini sebetulnya masjid hadir sebagai platform pemberdayaan. Ini final Pak. Jadi bukan ngambil ziswafnya dari desa, tapi bikin program ngejualnya ke orang kota. Jadi misalnya Masjid Syukur ini bikin ruko Baitul Mal di mana di Jogja atau di kota terdekat di situ untuk mengkomunikasikan ini ada desa loh. Ayo Muslim bina. Ini kita mau buat desa binaan di sana. Kami sudah mulai riset Pak, dan ini risetnya berhasil di pondoknya Sandi Nopiandi, itu 30 hektar. Naik ke atas Pak, Sukabumi, Nyalindung, wah naik ke atas. Ini 5 hektar jahe merah. Ya, jadi dana ziswafnya diambil dari masyarakat
Kota Bogor, kebetulan medsos anak ini kuat, habis itu realisasinya di desa. Jadi kami kembangkan jahe merah, kami kembangkan banyak varian produk, itu pemberdayaan. Jadi bawa uang transfer ekonomi. Jadi bawa uang dari kota, realisasinya di sana. Maka nanti masjid Bapak itu Masjid Syukur mengadakan distribusi benih gratis, pupuk gratis, atau pupuk murah, atau Masjid Syukur ini bikin program habis panen yang beli masjid langsung nanti dibeli langsung dengan harga terbaik oleh jamaah yang ada di kota. Ini juga yang Berkabox di Balikpapan lagi riset, Pak. Walaupun saya masih masjid sementara, sholat Jumat perdana aja belum, tapi kepala saya ini udah mikir nih, kota saya minyaknya udah habis gitu ya. Lalu kemudian orang-orang udah pada balik ke Jawa. Ini kota saya pertumbuhan ekonominya minus 12%, minus 15%. Maka saya lagi riset ini air payau, udang fanam, lalu kemudian aquaculture dari kepiting, terus misalnya daerah ini kan tanahnya asam ya, gimana pertanian bisa tumbuh di asam. Jadi masjid kalau udah di desa itu konsepnya pemberdayaan, bawa energi dari tempat lain, gitu udah nggak ada pilihan. Maka saran saya segera aliansi dengan Munzalan, Pak, karena Munzalan ini lagi giat-giatnya agro di 1 hektar. Nah, di Jogja itu ada cabangnya Masjid Kapal Munzalan Jogja. Nanti aliansi masjid saja. Jadi nanti Masjid Syukur MOU sebagai mitra binaan Masjid Kapal Munzalan Jogja, kita bangun sesuatu. Nanti uangnya dari Masjid Kapal Munzalan Jogja. Tolong di forward ke Mas Sasongko, Bun. Ayahanda di Jawa Tengah atau Jawa Timur atau di mana, Ayah? Saya di Serdang, Sumatera Utara, Mas. Sumatera Utara, aku kira di Jawa Tengah. Di Sumatera Utara rada belum ada channeling kita ya. Cuma Ya. oke lah. Paling dekat saya nanti di Pekanbaru. Ini ada yang mengundang saya ke Medan ya. Mudah-mudahan kita bisa. Nah, kalau ke Medan nanti monggo. Nah, mudah-mudahan kita bisa pancang sesuatu di Sumatera Utara, karena ini Ustadz Lukman juga cakar-cakarnya di Medan belum kenceng ini. Oh, Pak, saya perlu buka lahan. Potensi yang ada itu sebenarnya hasil pertanian warga itu kalau bisa ada yang nampung, kemudian keuntungannya itu bisa dipergunakan kembali kepada warga, itu yang mungkin ada peluang itu. Jadi hasil panen warga, ada yang nampung dengan harga yang tidak seperti kalau ditabung John itu. Iya, Pak. Ya, jadi memang kalau misalnya masjid bisa real, ya, jadi kalau misalnya masjid bisa real membantu membeli hasil panen itu luar biasa. Saya sebetulnya belajar begini dari teman-teman misionaris gereja, Pak. Jadi kawan-kawan muda saya itu yang beragama Nasrani masuk ke desa-desa itu tidak bawa Alkitab, tidak bawa kebaktian, bawa benih. Ya, sahabat-sahabat saya itu bawa benih, lalu kemudian yang menarik adalah hasil panennya gereja yang beli. Ya. Hasil panennya itu gereja yang beli. Jadi menurut saya umat Islam kemana ya? Kok canggihan gereja? Akhirnya saya ngomong-ngomong sama mereka tuh, saya ngomong-ngomong panjang gitu. Ya, karena itu yang kemudian jadi titik pemberdayaannya. Kalau kita ngasih benih terus panennya nggak kita beli, itu juga rada aneh sih, Pak. Makanya kita perlu bangun platform. Ini sebetulnya visi dari Berkah Box, Pak. Jadi Berkah Box itu memang sektor hilir kita bagi-bagi nasi box, tapi sektor hulunya kita mau bangun agro. Nah, agronya ini desa binaan, desa berbasis masjid yang kita beli hasil panennya. Ya, mudah-mudahan niat baik ini menjejalin lah. Makasih Ayah, mudah-mudahan saya bisa ke Deli Serdang. Amin. Lo tunggu. Ya, makasih. Terima kasih Pak Waluyo. Wow, Masya Allah. Nanti bisa TikTokan sama Bung Ben kemarin kita diskusi bagaimana potensi masjid di desa, Insya Allah nanti. Lanjut.
Itu ada pertanyaan dari Munjalan itu ATM yang apa yang akan dibuat itu. Jawaban saya adalah itu. Bagaimana menampung padi masyarakat, kemudian kita jadikan beras, tapi masjid yang mengelola itu, kemudian berasnya mungkin bisa ke apa gerakan apa itu berasnya Munjalan itu dipergunakan ke sana, umat akan mendapatkan hasilnya lagi. Ya. Mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan. Ya, Pak Waluyo, nanti kita lanjut, nanti boleh sama Bung Ben. Mungkin Pak Haris ya mau bertanya. Silakan Pak Haris. Mungkin ini terakhir sebelum kita tutup, istirahat dulu ya sambil nunggu Bung Ben. Bung Ben minta waktu istirahat. Bung Ben sudah datang? Belum. Belum Ustadz. Lagi istirahat dulu katanya. Nanti dia mau menemani peserta sampai subuh katanya. Oh, habis saya Bung Ben. Iya. Oh, ya, aman. Beliau. Silakan terakhir dari Bang Haris Pematang Siantar. Oh, Tangsel. Bang Haris Tangsel. Oke. Ya. Monggo Bang Haris. Monggo. Salam kenal dari Tangsel. Ya. Ya, bisa ketemu Ustadz Randy lagi yang foto-fotonya udah banyak tersebar di grup-grup WA ya. Saya sebenarnya ikut pelatihan Advan ini karena bertemu dengan orang-orang baik, itu alasan utama saya. Itu Ustadz Randy. Dan luar biasa kemarin dengan Ustadz Iman, kemudian Bung Bang ini dengan Ustadz Randy, saya merasa dikelilingi dengan orang-orang baik itu yang ada di benak seperti itu Ustadz Randy. Amin. Ya, sering saya mengcapture perkataan dari Bung Ben. Jadi jangan terlalu banyak pengetahuan tapi kita nggak bergerak. Kan? Kemudian dari Luqmanul Hakim sering sampaikan bahwa kita harus lalu kalau istilah SMK itu teman selalu bilang kalau kita ini harus edit ego ya, kita supaya kita ini benar-benar bisa mana yang baik, mana yang buruk gitu kan. Nah, tadi saya melihat ada gambar yang dikirim sama Bung Ben, itu ada tulisan di kaosnya itu bangkit dari masjid, bangkit dari masjid. Itu sangat luar biasa karena kan saya memahami umat Islam saat ini kan ada amar ma'ruf, nahi munkar ya kan. Ada yang di jalan amar ma'ruf, ada yang nahi munkar dengan segala resiko. Nah, saya berhak ingin contoh Rasulullah dengan nabawinya. Sebagai orang masjid, kita bergerak dari masjid, kita merubah peradaban manusia. Cuman saat ini saya melihat banyak umat Islam itu bergerak sendiri. Dia lebih bangga terhadap lebih bangga atas nama benderanya. Ustadz Luqman pernah bilang, jalan itu terkenal daripada saya pribadi. Orang nama Luqmanul Hakim sangat luar biasa buat saya karena saya berpikir setiap orang itu punya keahlian. Ada yang ahli di desain grafis, ada yang di manajemen, ada yang di bisnis online, ada yang kayak Ustadz Randy ini pengetahuan bisnisnya, marketingnya luar biasa. Nah itu kalau bisa antar umat Islam ini luar biasa gitu, kekuatannya luar biasa. Sayang banyak umat Islam pengamatan objektif saya ya mungkin ya, banyak yang dia itu buka bergerak tapi atas nama bendera. Saya masih berpikir bagaimana caranya berpikir. Ada masjid, ada komunitas Islam, ini dan seterusnya. Sehingga kita ini bisa bersinergi. Contoh misalnya
Bersinergi itu artinya bukan berarti ini ya, kita nggak kreatif, tapi kita tujuannya sama. Contoh kayak Ustadz Randy dengan Gabor, Ustadz Lukman. Nah, saya berharap dengan adanya pelatihan visioner ini, sampai kemarin saya jujur termasuk orang awam ya Ustadz Randy. Sampai kemarin saya bilang ke Ustadz Manul Haq, terserah deh, saya mau diapain. Saya punya kemampuan ini. Kan mau pakai apa saya gitu. Ustadz kan pinter Tai Chi Master katanya. Silakan pakai ini. Orang-orang baik semua yang gabung di sini gitu kan. Nah, saya sorry agak panjang pendahuluannya. Bagaimana Ustadz ya ke depan Randy ini supaya kita bisa bersinergi. Sampai saya itu menyerah dengan saya itu ya udahlah terserah lah Ustaz, Bapak udah pengalaman ya kan, kita udah dikasih ilmu sampai kita lah ilmunya itu kan, prakteknya kapan gitu kan. Nah, sehingga sampai saya berpikir udahlah terserah mau diapain ya, sampai begitu ya kan. Tiap orang pasti punya kemampuan. Nah ini Randy, kita ini bersinergi, ini mumpung ada orang-orang masjid semua ini. Sampai saya kemarin ngobrol sama salah satu masjid ini latihan. Pak, apa yang bisa saya bantu masjid Bapak? Kebetulan dekat dengan saya. Oh, enggak bisa Pak, Bapak harus Dewan Pembina dulu dan macam-macam. Oh ya udahlah. Jadi ya artinya gitu kan. Pakai bahasa yang general. Nah ini gimana ya? Apakah kalau saya sebenarnya kemarin saya sudah bilang ke Bung Ben, terserah saya mau bagaimana, gitu. Mau diapain, saya mau dikasih tugas apa, saya ingin buktikan kalau saya bisa jadi santri yang baik. Saya nggak peduli saya umurnya sekarang 44 tahun, nggak peduli saya punya 30, oke lah. Nah ini gimana ya? Umat Islam ini bisa bersinergi, bisa kolaborasi ya kan. Kemarin saya lihat itu Bung Ben bikin grup kreator visabilitas. Dia mengumpulin orang-orang yang pinter desainer. Luar biasa itu loh. Nah itu gimana Ustadz Randy? Putus Mas. Kira-kira itu pertanyaan saya, mohon maaf. Putus Mas. Siap. Bisa ditangkap Pak Haris tentang apa? Gun, putus Gun. Halo? Halo. Halo, kedengaran Ustadz? Halo? Gun. Ya. Halo. Halo Ustadz. Sinyalnya mungkin. Bapak yang lain kedengaran enggak suara saya? Dengar. Nah, Jelas. berarti Bagus. Dengar Bang. Randy sepertinya ya terputus ya. Yang Haris tadi yang suaranya putus-putus tadi. Ya, Pak Haris, tapi dapat ditangkap Pak Haris. Tangkap ya? Ya, bisa. Maaf. Tapi ini Ustadz Randy. Ya? Ya? Karena apa? Tadi putus-putus jauh mungkin dan posisi di Jogja atau di mana? Kalimantan Timur ya, Bang Randy sekarang. Bang Randy posisi di Jogja atau Kalimantan? Di Cirebon Pak. Cirebon. Oh Cirebon. Ustadz masih bergabung? Ya masih. Boleh saya jawab Gun terakhir? Ya boleh Ustadz. Sekaligus kesimpulan itu nanti. Ya. Ini menarik ya. Kita harus berbicara secara fundamental. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kebangkitan Islam itu terjadi ketika umat ini mampu mengelola sumber daya. Saya pelan-pelan ini ya. Kita semua rindu sama kebangkitan umat. Kita ini punya masalah mengelola sumber daya. Macam-macam. Sumber daya data, sumber daya potensi pasar. Siapa yang punya uang, siapa yang nggak punya uang, siapa yang punya potensi. Kita ini punya masalah di sistem pengelolaan sumber daya. Apa yang menyebabkan dakwah di Madinah itu berakhir dengan haji wada 120.000 umat Islam. Sementara 13 tahun di Mekah itu berakhir dengan 500-an pengikut. Mungkin 600-700 sama yang berislam diam-diam.
Karena di Mekah kita tidak punya sumber daya, ya kan? Kekuatan sosial tidak punya, kekuatan politik tidak punya, apalagi kekuatan militer. Kerjaannya dikejar-kejar terus, ya kan? Dikejar-kejar terus, dikriminalisasi, diembargo, dipersusah. Itu fase Mekah. Nah, jadi kalau misalnya masih susah, gitu kan, tertekan, gak punya kekuatan apa-apa, itu fase Mekah itu. Nah, berbeda kalau misalnya fasenya fase Madinah. Di Madinah itu Rasulullah dilindungi, tenang, ada demarkasi areanya namanya Yathrib, Madinah. Ada ikatan sosialnya namanya kaum muslimin, ada piagam Madinah, Yahudi di situ, Nasrani di situ. Walau akhirnya mereka berkhianat dan terusir, terutama Yahudi, ya kan? Ada kemudian kekuatan Baitul Mal di situ, ada zakat, ada infak, ada saling memperhatikan, ada saling tolong menolong. Maka sumber daya kaum muslimin di Madinah itu lebih solid. Hadisnya apa? Ba'da sholat subuh di Masjid Nabawi, Rasulullah mengabsen. Absensi pada kaum muslimin itu artinya database. Jadi kita ngomong sumber daya grup WA ini sudah dilaksanakan 14 abad yang lalu ini konsep. Jadi saya nggak bid'ah banget gitu, ada dasarnya gitu kan, bahwa umat ini diabsen. Nah, saya masuk kepada gambar besarnya gini. Ketika Madinah itu, fase Madinah itu kaum muslimin bisa mengelola sumber daya, manusianya bisa dikelola, uangnya bisa dikelola, kompetensinya bisa dikelola, Abu Hurairah keilmuan, Khalid bin Walid perang, Utsman dagang, Umar dagang, ya, kepemimpinan ini, kebijaksanaan di sini, maka outputnya Fatu Mekah. Saya langsung masuk ke Indonesia hari ini. Indonesia ini, dan saya juga dulu memahaminya begitu. Randy Saputra Muda dulu mengira bahwa masalah umat Islam di Indonesia ini akan diselesaikan oleh ormas atau harokah Islamiyah transnasional. Ini yang saya pahami dulu. Maka mohon maaf, ini saya harus terbuka. Saya jalan-jalan ke Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, jejaring DITI, N11, Jemaah Tabligh, Jamus, Jamaah Muslimin, Laskar Jihad, ya. Kalau Front Pembela Islam cuma ikut selawatannya aja bersama kawan-kawan FPI, ya. Jadi saya keliling safari semua, melihat dan menyimak ini semua. Saya kira ini adalah ormas yang akan menyelesaikan ini semua, atau harokah transnasional yang akan menyelesaikan ini semua. Ternyata mudah-mudahan ini temuan ada benarnya. Saya merasa bahwa nggak mungkin ormas, tidak mungkin harokah transnasional. Karena apa? Indonesia ini luas. Babnya itu dulu. Indonesia ini luas, negerinya kepulauan, secara suku dia 33.000 suku. Jadi secara demografi dia ini berbeda Pak dengan Jepang. Jepang itu kalau kita ke sana satu suku, Korea itu satu suku. Ya. Kalau kita ke Uni Arab Emirat, mereka juga satu klan. Begitu juga Saudi, Suud mereka satu klan. Begitu Anda di Indonesia, ini sukunya diametral luar biasa. Makanya kita ini kan negara kesatuan. Istana, kerajaan Nusantara dengan berbagai kultur yang dipaksakan menyatu. Dan menurut saya menyatukannya juga kita punya PR sampai sekarang gitu ya. Ada rasa-rasa nggak fair, pembagian sumber daya alam, ada rasa-rasa nggak fair di titik pembangunan. Maka dari itu, mengapa Munzalan berhasil? Sebetulnya karena Kiai Lukman melakukan local based penetration. Jadi gerakannya gerakan lokal. Pontianak, di Beresin Kalbar, Karimata, Mempawah, Singkawang. Coba Anda lihat gaya dakwahnya Kiai Lukman. Itu sangat menetes dan sangat mengakar. Ketapang, ada putus-putus Kramat, Kayong Utara, halo, ya, Kayong Utara mereka punya cengkramat. Lalu kemudian di mana, di Ketapang mereka punya cengkramat. Halo, apakah suara saya jelas? Belum. Jelas. Belum. Jelas ya? Jelas.
Oh jelas. Kalau enggak berarti dari Anda ya, bukan dari saya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, maka sekarang itu ya, kalau kita berbicara tentang sinergi, kalau kita berbicara tentang mengeluarkan potensi, sebetulnya ini kesempatan kita untuk berfokus pada lokal masjid masing-masing. Nggak apa-apa, Pak. Memang kita itu secara kaidah dan secara struktur jiwa, memang kita ini kesukuan, itu nggak bisa dinafikan gitu loh. Kita ini negara masyarakat yang demografinya kesukuannya tinggi. Apa yang buat saya nggak lama di Sleman Jogja, mohon maaf, kesukuan Pak. Saya harus jujur bahwa saya nggak diterima, titik. Saya orang Banjar, ya. Saya orang Banjar, bukan orang Jogja nggak bagus, jangan salah paham. Bukan orang Jawa tidak bisa menerima orang Banjar, tapi saya dengan gaya yang sangat vulgar, bahasa yang sangat terus terang, ini tidak cocok di wilayah yang kemudian sangat sanepo, komunikasinya sangat simbolik gitu. Jadi saya harus menghargai. Yang pas itu ya Mas Nanang Muslim United, mungkin pas dengan gayanya. Mas Sasongko yang asli Kulon Progo, Mas Salim Afilah di Jogokarian, Pak Jazir, itu yang pas. Gitu. Randy Saputra dengan gaya darah Bugis dan darah Banjarnya nggak pas, Pak. Begitu juga Ustadz Lukman di Pontianak dengan Melayunya. Makanya percaya atau enggak, saya balik ke Balikpapan baru dakwah seminggu, Pak. Itu dukungan luar biasa. Saya bisa bahasa daerah Banjar, saya lahir dan besar di Balikpapan, keluarga saya banyak di Balikpapan. Jadi kalau kita bicara tentang sinergi dan potensi, local base, ya, maka ini kenapa sih ada masjid bilioner? Karena saya bilang sama Bung Ben bahwa mengoperasi Indonesia ini nggak bisa lagi dari pusat, Pak. Kita harus mengoperasi dari masjid masing-masing. Saya bantu hitungin ya, ini Dukcapil baru keluarkan data jumlah penduduk Indonesia 2020 268 juta penduduk. Muslim anggaplah 90%. Ya, Muslim 90% itu berarti ketemu angka sekitar 240 juta. Kalau kita kokoh di 100.000 titik masjid saja, maka kita hanya butuh kelola sekitar 100.000, kelola 1.100 juta. Kelola 2.400, 240 juta. Jadi satu masjid kelola 2.400 jamaah. Itu udah 240 juta, maka kembali gitu loh Pak. Sekarang ini reposisi gerakannya nggak bisa lagi keormasan, terbuka, besar, lalu kemudian masif di panggung-panggung nasional. Gerakan kita harus di desa, senyap, menetes, membangun kekokohan, gitu Pak. Siap. Karena kalau misalnya besar-besar itu kan nanti kena pidana, kerumunan. Iya. Istilah lokal Gitu loh, itu. Pak. Ini sorry ya, saya harus terbuka ya. Maka yang paling bagus itu sabar di gerakan masjid. Tadi kalau Mas Haris bilang, saya terserah Mas Pak Lukman, pokoknya saya ada potensi, saran saya kalau menyerahkan diri ke Pontianak lah. Ke Pontianak seminggu, nginep di sana, break, ngomong sama Kiai Lukman panjang, ngobrol dulu 3 hari, balik lagi ke Tangerang Selatan, ngobrol lagi. Dan di Tangerang Selatan itu kan jaringan banyak ya. Insya Allah akhir Januari. Ada Mas Novan, ada ini diomongkan Mas. Tapi intinya gini, saya pengen ngomong ini direkam ya, dan pikiran ini saya berani pertanggungjawabkan bahwa kita tidak bisa berharap pada ormas, tidak bisa berharap pada parpol, tidak bisa berharap pada harokah transnasional. Kenapa? Sumber dayanya kita gede banget, luas banget. Saya nih bangun masjid Berkabox di Balikpapan, cuma fokus pokoknya area layanan saya Balikpapan 600.000 orang. Udah. Ya, saya kelilingin tuh Balikpapan tiap ke masuk warung, ngobrol sama warga. Saya nggak mikir lagi
Randy Saputra tokoh nasional 500 kota kabupaten ngurusin 268 juta orang, itu saya lupain Pak. Karena kita butuh tokoh-tokoh lokal yang ngurusin sepetak demi sepetak. Begitu saya ke Balikpapan ngurusin lokal, ini luar biasa Pak. Potensi garis pantai, potensi tanah asam, potensi perkebunan, potensi air payau. Maka saya mendorong semangat kita ini, kegelisahan kita ini dengan kondisi kaum muslimin sekarang, ayo turun ke bawah. Ya nggak bisa Pak, mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Sekarang saya punya pikiran itu perjuangan legal formal. Jadi kalau misalnya Anda belajar ke Kiai Lukman, belajar ke kami itu adalah gerakan legal formal. Nggak ada di pikiran kami berontak sama negara, melawan negara, itu nggak ada Pak. Anggota Paskas kami itu banyak yang polisi. Kiai Lukman itu juga ngisi kemarin di Polres Bandung dan seterusnya. Kami itu sama negara itu bersahabat. Nah, konteksnya Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau kita legal formal, misalnya kita bahas masalah pemilu, kita ini berhadapan dengan basis voters 100 juta orang yang sangat lapar. Voters kita kan DPT, daftar pemilih tetap, itu 100 juta, 110 juta. Itu demografinya 80% lulusan SD. Sempat buka nggak Bapak? 80% Pak, itu lulusan SD, hampir 70 sekian lulusan SD, bisa dibayarkan, gitu kan? TPS-nya 1 juta titik. Nah, ini di kepala saya ini sudah ada software bikin parpol Pak. Jadi kalau saya sudah hafal 1 juta titik, 500 kabupaten, 82.000 desa, ya itu Pak. Kalau misalnya kita mau perang politik pakai narasi saja gagasan, itu nggak akan jalan. Umat ini harus diasuh perutnya, harus dimendirikan, diberdayakan. Maka dari itu, inilah tugas masjid. Kita nggak usah ngomong deh partainya apa, nanti harus pilih apa. Pokoknya umat kenyang dulu. Kalau kenyang dia pikirnya waras gitu. Hari ini umat lapar Pak. Ya Allah ya Rob, 500.000 aja pilihan 5 tahunnya berubah gitu. Kenapa? Karena masjid nggak hadir, masjid nggak ngasih sembako, masjid nggak mensejahterakan mereka, masjid nggak beli hasil panen mereka. Akhirnya yang beli hasil panen mereka tengkulak, mereka keputar lagi sama rentenir. Mereka Muslim di garis pantai nggak punya cold storage ya. Kalau banyak ikan mereka berjudi, main wanita, main pelacuran, begitu sedikit ikan mereka kena rentenir. Ini umat ini, saya keliling Indonesia nggak ada yang ngasuh. Demi Allah nggak ada yang ngasuh. Kami ke Kalimantan juga begitu. Nggak ada yang ngasuh Pak umat ini Pak. Mohon maaf. Ya, maka sekarang itu tugas kita satu masjid kelola 3.000 orang, baik-baik 3.000, udah gitu aja lah Pak. Pokoknya kita bikin lokal area, fokus sama 3.000 orang, 4.000 orang, tipis, tapi beres. Itu dia. Maka kita butuh 100.000 titik masjid enterprise. Itu kesimpulannya. Jadi pertanyaannya, gerakan ini apakah nanti akan jadi jadi pertanyaannya, apakah gerakan ini akan menjadi gerakan nasional yang membesar? Gak perlu Pak. Dengan bendera masing-masing, silakan jadi presiden masing-masing. Kita ini kalau bikin partai, bapak-bapak akan rebutan jadi ketua partai di 500 kota kabupaten. Hanya tersedia 500 kursi ketua DPD. Hanya tersedia 500 anggota legislatif DPR RI. Rebutan Pak, ribut kalau partai politik. Tapi kalau Bapak serius ngurus masjid, kita semua ngurus masjid, syahid fisabilillah, Presiden Masjid Kurir Langit. Randy Saputra, Presiden Masjid Berkah Box. Kiai Lukman, Presiden Masjid Munzalat. Semuanya presiden Pak, damai. Dan kita punya rakyat masing-masing 3.000 orang, 3.000 orang. Nggak kelahi. Ya. Nah, PR-nya ke situ. Jadi nggak apa-apa. Pakai bendera sendiri, bangun entitas, bagusin masing-masing, nggak apa-apa. Bagus gitu. Nah, tinggal sekarang jumlahnya. Makanya ini kita mesti buktikan pelan-pelan. Ya, Jogja sudah kesetrum, Masjid Syukur kesetrum, Masjid Deli Serdang kesetrum. Nah, setruman ini yang resonansinya kita mesti gerakin gitu loh. Ya, ini Masjid Kurir Langit sudah pemasukannya 1 miliar per bulan.
Ya, 1 miliar per bulan pemasukannya. Masjid Kurir Langit. Berarti kalau ada 100.000 masjid yang 1 miliar per bulan, berarti pemasukannya udah 100 triliun kita konsolidasi masjid enterprise, 100.000 anggota, masing-masing 1 miliar, itu sudah 100 triliun. Setahun berarti 1.200 triliun. Amin. Berarti kalau kita 2 miliar per bulan saja, Pak, saya pelan-pelan nih. Masing-masing kita zakat infak wakafnya 2 miliar per bulan, dikali 100.000 masjid 200 triliun, dikali 12 bulan 2.400 triliun. Sama Menteri Keuangan nggak usah lagi bikin anggaran defisit, udahlah pajak 1.000 triliun terima aja 800. Yap. Jadi kita kerjain lagi Pak, lokal base, bantu negara. Ya, teman-teman saya di Departemen Keuangan di DJP sudah ngomong, ya Ren, bantuinlah Ren, kalau bisa masjid ini bagus tuh kan, semangat gitu loh. Kalau ternyata masjid yang dapat tepat itu mereka juga nggak apa-apa Pak lokal. Tapi kalau Randy Saputra datang ke Soekarno Hatta terus tol macet, nah itu ya kan, nggak usah Pak, nggak usah, biasa aja. Saya datang 8 orang, 9 orang, jadi gitu loh. Jadi jangan sampai kita gede nah, tapi kemudian kita nggak bisa siap sama implikasinya. Saya serahkan sama Bung Ben, makin malam makin berbahaya. Kalau saya terusin nanti ini jadi berbahaya, tapi seperti yang saya sudah sampaikan, yang tanggung jawab. Saya dengar aja. Kita pakai yayasan, kita gerakan legal formal, kita sahabat negara, kita lagi bantu negara yang pusing. Negara ini Pak, uang masuk 1.800, 1.900 triliun, di aset defisit 300-400 triliun. Di mata anggaran bayar bunga 300-400 triliun. Ini ngutang lagi 300 triliun tiap tahun untuk bayar bunga 300 triliun, pajak 1.000 triliun gak nyampe, pemasukan non pajak 800 triliun, BUMN rugi Pak. Negara ini butuh bantuan masjid. Ya, amin. Allahu Akbar. Jadi anggaran pendidikan 500 triliun nggak usah ada. 100.000 masjid, terima 50 siswa setiap tahun, 5 juta kursi nerima. Maka sekolah negeri tutup, yang buka utap masjid. Mohon maaf ya, sekolah negeri terancam tertutup karena semuanya sekolah di masjid. Mohon maaf. Mantap. Rumah sakit daerah terancam tutup karena setiap masjid punya rumah sehat. Mohon maaf nih, mohon maaf. Allahu Akbar. Mohon maaf nih, mohon maaf. Mantap. Jadi kita bantu negara untuk melayani publik. Ya, insya Allah ini sahabat negara. Jadi negara nggak usah buang-buang terlalu banyak, nggak usah utang lagi, biarkan masjid yang kecil-kecil ini mengurus warganya. Jadi nanti wali kota nggak ada kerjaan, bupati nggak ada kerjaan, pokoknya kita buat gaji buta. Dan ngurus negara kita aja. Ya, mantap. Gaskan. Mantap, dahsyat. Gaspol. Siap. Ini semangat nih. Aduh, Medan, Bung. Ini Medan, Bung. Ya, gitulah. Allah, bismillah. Ya, gitu dong. Rasanya ini. Iya, gitu kan. Kan 100.000 masjid, 1 juta TPS. Gampang nyuruhnya. Satu masjid jaga 10 TPS. Tenang. Akan datang masa itu. Sabar aja kita. Kandidat langsung ke masjid. Allah, Randy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bung Randy sudah nggak di Jogja, Bung? Ya, saya di Balikpapan setiap Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis keliling Indonesia, Pak. Nanti saya juga akan ke Jogja karena masih ada dapur di sana, insya Allah. Thank you. Silakan Gun. Baik, makasih Ustadz Randy. Makin panas, makin malam. Ya, Masya Allah. Jadi ini tadi kita jadi sahabat masjid. Sahabat masjid, ormas.
orang masjid. Bapak Ibu, tadi udah disimpulkan sama Ustadz Randy ya tentang potensi masjid, jadi dan strategi-strategi. Insya Allah nanti rekamannya ini kita sampaikan juga ke Bapak Ibu. Mungkin sudah pukul 21.41, kita rehat 5 menit untuk menyegarkan sambil minum kopi atau makan roti dulu. Ya, Bung Ben udah janji hari ini mau menemankan sampai subuh. Ini jamnya. Bang Gun. Siap. Tadi tak lihat Bung Ben nggak ada, sekarang ada jadi takut saya. Makanya saya berani nanya karena nggak ada Bung Ben, tak lihat Bung Ben nggak ada. Ya, Udon nih. gurunya nih takut ya. Bung Ben nih. Baik, makasih Ustadz, Ustadz Randy. Mungkin Bapak Ibu sebelum kita istirahat kita tutup. Ustadz Randy juga ngajak Bapak Ibu untuk bersilaturahmi ya di Instagram beliau ya, kemudian di Facebook beliau juga. Sebelum nanti kita lanjut sharing bersama Bung Ben ya, saya mohon pamit, mohon izin dulu ya, tapi tetap insya Allah ikut juga, mudah-mudahan bisa juga sampai subuh, maksudnya harus ikut tidur aja gitu. Saya bangun matiin Zoom aja nih. Masya Allah. Baik, kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Majelis. Subhanakallahumma wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Pak Aris, semangat Pak Aris. Pak Nurul. Pak Nurul Huda mana? Sampai subuh ya di masjid. Sampai subuh di masjid. Jadi presiden masjid aja sudah. Udah ada ruangannya Bung Ben. Tinggal ada ruangnya. Tinggal tidurnya aja. Habis itu nggak dikasih pulang lagi sama istri. Iya. Iya, gimana? Pak Aris, semangat Pak Aris. Ya, teman-teman sekalian, kalau kita coba lihat apa yang disampaikan Ustadz Randy tadi, jadi UAS tadi kan baru datang, kita sempat diskusi agak intensif ya, berapa sesi lah gitu ya. Jadi beliau juga alhamdulillah akan membersamai kita semua untuk mengajak masyarakat itu mengajak ya masyarakat Nusantara agar mengasuh sesama. Lewat apa? Lewat masjid. Jadi memang sempat diskusi tadi, saya bilang sama saya tuh orangnya agak lumayan ideologis gitu ya. Dulunya sosialis, benci dengan kapitalis. Tapi saya juga bukan Islamis gitu ya. Karena saya anggap agama itu bukan ideologi. Saya sampaikan tadi ke UAS pas makan makan siang. Saya bilang sama beliau, begitu ketemu dengan konsepsi Baitul Mal yang literasinya hilang dan kemudian kita terapkan di Masjid Kapal Munjalan, ya itu Islam tuh sudah menjadi bukan sekedar ideologi, tapi super ideologi, karena bisa terjelaskan bagaimana kita memakmurkan masjid, ya itu bisa memakmurkan masyarakat, itu bisa terjelaskan, ya, tanpa hitung-hitungan yang rumit, tanpa yang hitung-hitungan yang ribet. Cukup menggunakan Baitullah, ya, terpimpin berjamaah, kemudian bikin Baitul Mal, sudah, gitu. Ngajak orang untuk bersedekah. Jadi ini tema diskusi tadi itu bergulir lagi. Tadi saya juga baru pulang dengan pimpinan berserta keluarganya. Saya sampaikan laporan ke Gurunda Ustaz Rupatul Hakim. Masya Allah beliau juga tambah semangat gitu ya. Saya bilang ke beliau, insya Allah teman-teman yang ikut di advance itu akan kita bantu untuk bikin Baitul Mal secepatnya, gitu ya. Karena nggak ada lagi cara yang lain, betul kata Ustaz Redi tadi. Partai nggak menyelesaikan masalah, organisasi masyarakat itu nggak menyelesaikan masalah. Ya. Bahkan tadi Ustaz Rupatul Hakim bilang gini, jadi beliau itu ada bupati di Padang, itu Bukit Tinggi. Kalau misalnya bupati di Bukit Tinggi itu ya tidak bisa menyelesaikan persoalan
kemiskinan, ya tidak bisa memberikan makan rakyat dengan APBD yang demikian besar, saya tidak mau lagi backup pilkada gitu. Itu ucap beliau. Saya backup jalan aja dengan teman-teman. Ya karena nggak pakai APBD, nggak pakai pajak segala macam bisa menyelesaikan makan bagi 300.000 anak yatim dan menghafal Quran. 300.000 itu kalau di Pontianak sama dengan setengah warga negara. Apa sih yang kita lakukan? Nggak ada sama sekali ya. Ya masjid ini. Gitu. Masjid ini yang kita gerakkan. Ya, masjid ini dengan kekuatan lokal, istilah tadi. Maka semangat teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti ini ada 55 Baitul Mal ya yang akan berdiri di Indonesia. Tapi kita senyap saja, nggak usah pusing-pusing, nggak usah keluar-keluar ya. Pokoknya kita main dulu di lapangan. Ya, kalau misalnya ada 150 Baitul Mal saja, ya sudah cukup ya bisa menyelesaikan kemiskinan. Baru kemiskinan. Tadi kalau hitungan Ustaz Randy itu sudah ngitungin jumlah jiwa untuk menanggungnya. Yang kita nih ya anu aja lah, menyelesaikan kemiskinan. Kemiskinan Indonesia ada 26 juta teman-teman sekalian. Hari ini masih kapal jalan menopang beserta 80 titiknya itu menopang 300.000 jiwa. Nah, kalau misalnya teman-teman itu tahun depan bisa menopang 1.000 saja, berarti kita sudah bisa menyelesaikan 55.000. Tahun depan lagi tingkat kali 1.000, ya sudah 100.000 lebih. Ya lumayan lah, hitung-hitungannya untuk bekal akhirat. Oke, saya temanin diskusinya. Silakan kalau ada yang mau komentar atau yang mau diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nurul Huda. Bung Ben, terkait form yang kemarin di-share, ya. Setelah dibaca, bingung. Bingung ya? Ya, nanti kita akan dampingin, Bang Nurul Huda. Itu maksudnya seperti itu. Maksudnya kalau bisa nanti kan kita buat sesi sama-sama lah gitu. Yang terpenting dari form itu, teman-teman semua, itu adalah kita sudah ada bikin folder di kepala kita. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi yang mau kita lakukan ini bukan lagi pelatihan, tapi sudah menyerap pengetahuan. Ya, berimajinasilah seakan-akan Baitul Mal itu sudah ada, minimal di kepala kita. Ini kami sudah ada nih. Dengan mengadakannya adalah dengan memberi nama. Gitu. Namanya insya Allah sudah ada, Bung Ben. Sudah ada semua ya. Nah ini saya kepengen tahu nih, sudah diisi belum nama-namanya itu. Jadi anggap sudah ada gitu. Karena kalau misalnya belum ada ini, nanti pelatihan ini nggak ada manfaatnya. Karena belum ada gitu. Sekarang sudah ada, ini sudah kita niatkan, kita komitmenkan untuk kita bikin. Gitu. Karena Baitullah tanpa Baitul Mal itu ya akhirnya jadi candi gitu. Semua teman-teman nih ya jadi saulin aja udah, nggak usah ngurusin yang lain-lain. Jadi saulin aja udah, potong rambut, ya dah, kepalanya di titik-titik itu diam, bertapa gitu kan. Lama-lama jadi batu, minta disembah-sembahan gitu. Gitu. Bikin dulu, Bang Nurul, kasih namanya. Walaupun memang sih niatnya ya kayak kemarin yang Bung Ben tanya kan, bulan berapa? Bulan 2 insya Allah, saya bilang kan Bung Ben. Kelamaan, bikin dulu jadi, namanya. Namanya udah ada Bung Ben, insya Allah. Ya? Yang jadi masalah memang kan orang-orang yang di dalamnya gitu Bung Ben. Jadi kita ini kan gini. Gimana Bung Ben kira? Tadi saya konsultasi dengan Bang Nur ya. Saya diskusi dengan Ustaz Adia, beliau juga Dewan Syariahnya Baitul Mal. Saya juga diskusi dengan Pak Kiai Lukman langsung gitu kan. Saya mengusulkan supaya kemarin itu kan kita gini ya, konsepsinya itu karena kita khawatir ini gagal gitu ya. Maka Baitullah dulu yang harus dikuatkan. Ya. Nah, cuman tadi saya sampaikan gagasan baru kepada To'iyah dan beliau mengaminin. Saya bilang, sudahlah, kita bikin Baitul Mal saja, biar teman-teman tahu, ketika ada masalah di Baitul Mal, berarti Baitullahnya berarti Baitullahnya bermasalah. Betulkannya di Baitullah gitu. Ya. Betul. Jadi udah bikin aja lah Baitul Mal. Biar teman-teman tahu bahwa kalau ketika ada persoalan di Baitul Mal, misalnya rebut-rebutan, misalnya difitnah, misalnya mereka yang ngelola nggak taat, ya, misalnya uangnya dikorupsi, misalnya uangnya ditahan-tahan, misalnya kebijakannya tidak lagi original tapi menggunakan BMT, berarti ada persoalan di Baitullahnya, gitu ya. Berarti ada masalah di Baitullah. Jadi ukuran kemajuan Baitul Mal itu adalah Baitullah. Indikasinya. Kalau betulkannya nggak usah lagi pakai teori ekonomi, apa strategi, pakai Peter Drucker, Karl Marx, nggak usah gitu. Lihat Baitullahnya. Terpimpin nggak? Jamaahnya oke nggak? Terdidik nggak? Siapa yang ngelola? Santri atau pengurus? Dia total nggak? Full time nggak? Gitu.
pengasuhnya tinggal nggak di masjid. Gitu. Sudah bikin aja lah Baitul Mal. Jadi nanti kalau ada masalah, kawan-kawan nggak nyalahin kita sudah kasih tahu sejak awal. Baitullah, 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 Baitullah. Ya, tapi ketika kawan-kawan masih bingung dengan konsolidasi elemen kemasjidan, walaupun sudah kita kasih 1, 2, 3, 4, 5, saya pikir nggak ada pelatihan yang kayak gitu tuh. Sudah arahan sudah. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nggak bisa ini. Nah itu minimal ketika kawan-kawan bikin Baitul Mal ada masalah, buka lagi pelatihan yang kemarin, yang konsolidasi elemen kemasjidan. Formnya dikirim ke grup ya, Bung Ben? Nanti ada Bang Gun kemarin menyarankan kepada saya untuk dirubah ke Google Form. Nah ini sedang dirubah, ya, sedang dirubah. Jadi biarin yang penting teman-teman sudah ada nama Baitul Mal dulu di kepala. Di kepala kita ini di luar kita sudah ada namanya. Jadi kita latihan terus ke depan ini itu dalam rangka untuk bikin Baitul Mal. Nah tadi saya juga berkonsultasi dengan Ustadz Lukman Hakim, kemudian dengan Toya, dengan teman-teman yang lain kita diskusi. Saya bilang untuk pelatihan Air Defense angkatan kedua itu sudah nggak ada lagi Baitul Muamalah. Total Baitullah, Baitul Mal. Karena Baitul Muamalah itu menurut riset saya, analisa saya di Masjid Kapal Mujarab itu akan muncul secara natural. Nggak usah kita rekayasa. Begitu kita berlimpah Baitul Malnya, ya, pikiran kawan-kawan pasti ini saya nggak diproduktifkan ini, pasti akan diproduktifkan. Jadi kita tidak akan mendiskusikan sesuatu yang belum ada. Baitul Mal dibikin dulu jadi, ya nanti kita akan bersahabat terus. Kecuali yang tidak bikin Baitul Mal, kita akan putus silaturahmi. Pasti nggak ada materi kan? Kecuali makan durian gitu. Habis ini kan kita jadi sahabat. Ya, kalau nggak ada diskusi berarti nggak ada Baitul Malnya. Ya sudah, berarti kita cari lagi yang lain dan kita nggak khawatir teman-teman sekalian. Karena Tuan Guru A sudah siap backup kita. Tadi beliau perintahkan di mobil tadi, Bung Ben bikin buku. Saya siap keliling-keliling bedah buku tentang masjid. Masya Allah. Berarti serangan darat, nggak pakai Zoom lagi. Wah, saya berharap teman-teman semua ini, ya 55 kawan-kawan ini itu menjadi sahabat-sahabat kita di daerah. Kitalah yang ngajak masjid-masjid itu bikin Baitul Mal bersama Tuan Guru. Bung Ben, Bismillah. Udah ada niat, Bung Ben. Ya, ayo kita bikin Baitul Mal di masjid mana terserah lah pokoknya. Yang penting kalau nggak dapat pengalaman, dapat ilmunya, ilmu kesalahannya ya nggak apa-apa. Yang penting kawan-kawan bikin Baitul Mal. Mumpung Baitul Mal belum dilarang. Gitu. Legal formal katanya. Iya. Ya kalau dilarang kita bikin rubah, jangan Baitul Mal, Baitul Mil. Baitul Fitrah. Yang penting konsepnya nggak usah dipisah. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu nggak boleh dipisah. Gitu. Oke? Ada lagi yang lain? Jelas ya, Bang Nurul Huda? Jelas Bung Ben, insya Allah. Ya. Memang itu tadi Bung Ben, karena orangnya cuma ada 10, jadi ya itu orangnya 10 itu yang maksudnya diputar-putar gitu. Iya, itu aja sudah. Awalnya kayak gitu, udah bikin Baitul Mal. Saya sekarang saya mempersepsikan teman-teman sudah punya Baitul Mal semua. Kecuali yang menolak konsepsi Baitul Mal, ya udah berarti silahkan nggak usah lagi ikut pelatihan. Dan saya akan pulangkan dananya. Ya Bang Kun ya, nggak usah ikut pelatihan karena percuma. Untuk apa? Maksudnya berniat saja sudah nggak mau bikin Baitul Mal. Karena inilah solusinya. Bagaimana mungkin pakai menggunakan masjid kita menyelesaikan kemiskinan anak yatim, mualaf? Nggak bisa. Baitul Mal. Nah, Berkah Box itu sebenarnya sudah menjalankan prinsip-prinsip Baitul Mal. Teman namanya bukan Baitul Mal, namanya Berkah Box. Fokusnya ke situ saja, ke nasi. Tapi nanti Kang Randy itu orang jenius, Ustadz paling jenius. Beliau pasti akan bikin Baitul Mal. Setelah infaknya selesai, pasti narik zakat beliau tuh. Ayo Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau? Kan gitu kan? Udah punya 10.000 database. Ini teman-teman kita bikin masjid di Banjarmasin, besok Pak Jabiru juga kita bikin di Jogja. Itu minta Kang Randy karena beliau sudah punya follower yang sangat loyal. Gampang banget udah gitu. Nggak tahu Kang Randy mau apa enggak backup Pak Jabiru. Gitu, ya. Insya Allah ini teman-teman sedang bangun semua database ini. Kita Baitul Mal kita ada, ya. Ustaz Randy ada. Insya Allah. Tinggal kita bagaimana ngelolanya aja. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan rakyat
istilah Ustadz Rebi tadi, yaitu database itu jamaah gaib. Itu yang harus kita pelihara, kita interaksi. Nggak usah ngomong narasi politik, kita sudah sedang bersiasah ini. Ya, sedang bersiasah. Menyelesaikan langsung persoalan umat. Nggak pakai janji-janji. Ada, kasih, ada, kasih, ada, kasih. Jadi nggak beban. Kalau partai politik pakai janji-janji segala, lama. Gitu. Oke? Oke. Berarti 50 orang nih sudah punya Baitul Mal semua. Sisa 42. 42 orang yang punya Baitul Mal semua. Ayo, apa yang mau ditanyakan tentang Baitul Mal? Kita diskusi sampai subuh. Mau tanya Bung Ben. Ya, silakan. Dari Pak Urip Bandung nih. Pak Urip, siap Pak Urip. Maaf nih, saya videonya nggak saya nyalain. Nggak apa-apa. Iya. Ini mungkin